Halo sahabat KMK, salam KMK, Unam Familiam in Christo. Selamat datang di podcast UKM KMK, di mana podcast kali ini merupakan pertama kali di UKM KMK. Dan podcast ini kita akan membahas dan mengenal apa sih itu UKM KMK. Bagi yang penasaran, yuk ikutin terus podcast KMK selanjutnya. Oke. Salam KMK, Unam Familiam in Christo. Oke, kembali lagi bersama saya Rizka sebagai pembawa acara di podcast kali ini. Dan kita juga sudah mengundang salah satu alumni sekaligus Ketua KMK UPB tahun 2019 sampai dengan 2021. Kepada Bang Yogi, dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih atas waktunya Rizka. Oke. Saya Valentino Yogi, asal saya dari Mabang, tepatnya di Kabupaten Landak. Kemudian boleh memperkenalkan diri untuk dari fakultas mana, prodi mana? Oke, dipersilakan. Silakan aja. Baik, terima kasih Rizka. Saya dari Fakultas Ekonomi, prodi Manajemen, angkatan 2017. Terima kasih Rizka. Oke, terima kasih. Gimana Bang kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik. Oke, puji Tuhan ya. Tetap menjaga kesehatan ya teman-teman, Ya. meskipun di masa pandemi. Jangan lupa juga mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Oke, selanjutnya kita mau tanya-tanya nih Bang, Ya boleh silakan. mengenai KMK ya Bang. Ya, baik. Pertanyaan yang pertama tuh, sejauh mana sih Abang mengenal UKM KMK sehingga bisa bergabung di UKM tersebut dan bisa menjabat sebagai ketua KMK pada periode 2019 sampai dengan 2021? Wow, pertanyaannya luar biasa sekali. Untuk saya mengenal KMK, yang pertama kali ketika saya masuk di Universitas Pencabakti Pontianak ini, saya langsung mengenal UKM KMK. Apa sih UKM KMK? Bagaimana sih di dalamnya? Apa sih kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam KMK? Apakah kegiatan ini sama dengan OMK? Gitu dia. Itu ada pertanyaan di dalam benak saya sendiri. Karena hampir mirip ya OMK. Iya, dengan karena hampir mirip. KMK. Saya penasaran nih. Kemudian saya ingin bergabung. Kebetulan ada teman saya, dia bilang kepada saya, ayo kita gabung di dalam KMK. UKM Katolik, dia bilang. Boleh itu? Jadi saya penasaran gitu. Akhirnya saya memberanikan diri untuk bergabung dalam UKM KMK ini. Di situ kita pertama kali datang di sekre kita ya, di KMK di belakang. Oke. Kemudian pertama kali saya sampai di situ, saya penasaran nih, bingung, kaku gitu ya, karena belum ada kenal teman-teman yang lain. Paling hanya kenal sama teman yang yang mengajak saya tadi. Nah, itu aja yang paling saya kenal. Kemudian ada di situ senior. Nah, teman saya ini tadi mulailah mengenalkan, ini loh mahasiswa baru yang ingin bergabung bersama kita. Respon mereka luar biasa baik waktu itu. Saya datang di situ sambil cerita-cerita dan tanya-tanya asal dari mana gitu. Nah, di situ saya bercerita. Mulailah nih timbul rasa penasaran nih tadi nih. Iya benar. Jadi awal mulanya saya mulai langsung ibaratnya ingin memberanikan diri dan terjun dalam kepanitiaan itu. Yang pertama saya ikut kepanitiaan di panitia Natal Oikumene ya waktu itu. Iya benar. Jadi panitia Natal Oikumene ini kita ngadakan kegiatan ini bersama dengan rekan kita, rekan UKM kita, yaitu PMK. Iya. Jadi kita ngadakan kegiatan Natal bersama PMK. Itu kegiatan Natalnya di auditorium. Oh, pasti ramai banget. Iya, ramai sekali karena kegiatan Natal ini lumayan juga. Hampir rata-rata mayoritas di UPB itu beragama Kristen, Iya. baik Katolik maupun Protestan. Protestan. Kemudian kepanitiaan Natal udah dilewati, saya bergabung lagi di ini pengalaman ya. Iya. Pengalaman. Jadi saya bergabung lagi di dalam kepanitiaan Dis Natalis. Waktu itu ada kegiatan Dis Natalis, kita memperingati hari jadinya UKM kita ini. Kemudian kegiatan baksos,
dan juga kegiatan perkabina dan ziarah itu yang pernah saya ikuti dalam kepanitiaannya. Kemudian pengalaman menjadi pengurus itu saya sempat tergabung dalam pengurus periode 2017 sampai dengan 2018 waktu itu. Di situ saya bergabung, saya masuk di divisi penelitian dan pengembangan. Penelitian dan pengembangan. Oh iya. Divisinya. Setelah masuk di dalam divisi itu banyak sekali hal yang kita temukan dalam pengurus, jadi sering banyak ngumpulnya, banyak waktunya untuk di KMK, jadi asik lah gitu berkumpul sama KMK ini. Kemudian juga lalu tahapnya saya menjadi ketua KMK, Ketua KMK ya. yaitu periode 2019 sampai dengan 2021. 2 periode ya Bang? Iya, 2 periode. Hitungannya 2 periode. Hitungannya 2 Hebat, periode ya. karena apa? Ketika Ini menjadi pertanyaan, mengapa bisa jadi 2 periode? Sebenarnya bisa dikatakan 1 periode, karena 1 tahunnya kita bisa dikatakan kegiatan kita tidak berjalan, vakum ya istilahnya vakum, gitu ya. ya. Mengingat situasi dan kondisi pandemi COVID, jadi kegiatan di kampus ditiadakan semua, baik itu kegiatan akademik maupun non akademik itu ditiadakan. Karena kalau kita mau mengadakan kegiatan, ya kita pikir panjang dulu. Iya, benar sekali. Takutnya apa? Karena risiko juga ya. Risikonya juga. Takutnya kita di blacklist dari universitas, dari Iya. lembaga gitu. Itu yang kita takutkan juga. Bukan saya tidak berani kemarin mengadakan kegiatan 1 tahun itu. Karena itu tadi kita pikir panjang lagi, risikonya bagaimana, apa yang akan kita hadapi di depannya. Apakah kita bisa berjalan dengan mulus? Belum tentu semulus itu. Gitu. Oke. Jadi waktu Abang menjabat sebagai ketua KMK ini, kendala apa saja sih yang menghambat berjalannya Prokja waktu Abang menjabat? Kendalanya ya yang pertama tadi pandemi COVID ini. Karena apa? Di situ kita susah mengumpulkan teman-teman di Iya, dalam benar sekali. di dalam kampus karena semua kegiatan di off kan. Jadi itu kendalanya, semua kegiatan tidak bisa dijalankan. Itu dia kendalanya. Susah mengumpulkan teman-teman lah gitu. Karena pandemi COVID ini. Kita bisa menjalankan kegiatan. Waktu itu kegiatan doa rosario ya yang kita pernah lakukan. Ya, Itu di Zoom. Ya. Itu beberapa kali kita lakukan. Selepas itu tidak ada lagi. Sayang sekali ya teman-teman. Susahnya, dan juga mengingat teman-teman kebanyakan pulang kampung. Iya. Dan juga ada yang kampungnya, mohon maaf nih, kampungnya belum ada terjangkau sinyal, jadi susah untuk saling bergabung kontak gitu gitu, ya. saling bergabung gitu dengan kita. Jadi memberi informasi itu kepada teman-teman mungkin 2 atau 3 hari ke depannya baru tersampaikan Iya, kepada mereka gitu ya. Itu ya kendalanya. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya, gimana sih pendapat Abang mengenai UKM KMK saat pandemi ini? Terus apakah UKM ini akan dilanjutkan atau divakumkan? Wow, pertanyaannya luar biasa. Mengenai KMK, apakah dilanjutkan atau divakumkan? Karena saat ini kan masih pandemi, jadi mungkin ada solusi nih dari Abang, Bang Yogi, atau saran Bang Yogi buat gimana sih buat untuk kedepannya gitu Bang. Untuk UKM KMK saya harap teruslah berjalan dan ikuti protokol kesehatan. Karena apa? Saya pun sudah melihat juga program kerja dalam kepengurusan yang baru ini, sudah beberapa program kerja yang mereka jalankan. Baik itu via online maupun via offline. Sudah beberapa mereka jalankan. Dan salah satunya ini program kerja mereka juga gitu. Iya, dari benar pengurus. sekali. Itu dia. Untuk dilanjutkan atau tidaknya, saya harap dilanjutkan, jangan sampai vakum gitu. Iya. Karena kalau vakum sayang sekali. Nantinya untuk kedepannya lah kita pikirkan, mungkin teman-teman
pada penasaran nih, yang dulunya pernah timbul, ibarat yang dulunya pernah punya nama gitu di atas gitu, tiba-tiba turun gitu drastis, perlahan menghilang. ya. Saya juga meminta maaf sebelumnya karena kegiatan selama saya menjadi ketua kemarin banyak kegiatan yang tidak terlaksana, ya termasuk dalam 1 tahun kepengurusan kemarin tidak terlaksana kegiatan karena saya juga ada kesibukan kemarin untuk mengurus kuliah saya. Itu salah satu kesibukan, alasan saya sih kemarin itu, karena mengapa saya tidak bisa terlalu terjun langsung. Ya, karena kalau misalkan kita ini kan kuliah, merantau juga kan. Tujuan Iya, kita benar. tuh belajar Iya, gitu kan. benar. Tujuan kita pertama belajar. Tapi kita juga perlu wawasan yang luas gitu. Iya, Kayak benar. misalnya kita ikut organisasi di dalam kampus maupun di luar Iya kampus. benar dituliskan. Jadi banyak sekali ya Bang pengalaman-pengalaman Abang dari awal sampai Abang selesai kuliah. Terus selain di KMK, apakah ada kegiatan lain yang Abang ikutin gitu? Untuk kegiatan lain di luar KMK, Iya, di luar KMK. Mungkin hanya di kampung, yaitu organisasi OMK itu tadi. Oh, hebat sekali ya. Kita tergabung juga di situ, OMK di stasi atau wilayah gitu. Tetap itu ya teman-teman, tetap melayani Tuhan Yesus Kristus. Oke. Jadi pertanyaan selanjutnya, jika diberi kesempatan untuk menjabat lagi di UKM KMK, hal apa yang ingin diwujudkan tapi belum tersampaikan sampai saat ini? Baik, terima kasih Rizka. Pertanyaannya sangat luar biasa sekali. Oke, terima Hal kasih. apa yang ingin diwujudkan jika memang diberi kesempatan untuk Iya, benar menjabat sekali. lagi? Yang pertama, hal yang akan saya wujudkan yaitu kegiatan bakti sosial. Baksos ya? Iya, baksos. Kegiatan bakti sosial ini adalah kegiatan yang dinanti-nanti oleh teman-teman anggota aktif maupun pengurus dan juga kakak-kakak senior dan alumni. Kegiatan ini sangat dinanti-nanti. Karena apa? Di situ kita langsung terjun ke masyarakat, membaur, dan kita bisa mengenal karakter teman-teman yang bisa dikatakan tadi itu teman-temannya yang malas mandi. Ada mungkin, Ada Bang? itu pasti ketahuan tuh gitu. Oh iya. Dan juga karakter teman yang tidurnya ngorok, itu pasti ketahuan karena kita di situ kita langsung tidurnya bergabung gitu. Ya, gabung. Tapi ada batasannya antara ini perempuan, ini laki-laki gitu, ada slotnya gitu, ada batasannya. Nah, kita kan bisa mengetahui di situ mana teman kita yang awalnya kita tidak kenal dia nih. Misalnya kita langsung kita tidur dengan mereka nih, dikumpulin dengan teman-teman yang lain, ada yang ngorok, itu kan ketahuan tuh. Ngorok, mana yang ketika bangun pagi dia buang angin, mau ngomong nih buang angin gitu kan. Nah, itu kita bisa mengetahui karakter teman-teman di situ. Dan juga kegiatan bakti sosial ini kita membaur sama masyarakat. Kita dituntut kita memberi tenaga kita untuk ke masyarakat. Ibaratnya kita bahasanya membantu meringankan pekerjaan mereka gitu. Di kegiatan baksos ini. Mungkin ada lagi Bang? Kegiatan baksos ini ya itu dia tadi yang harus dilaksanakan jika memang diberi kesempatan. Dan juga ada beberapa program kerja yang akan saya wujudkan. Karena kemarin tidak kesampaian karena keterbatasan waktu juga dan juga pandemi Covid ini, jadi susah kita melaksanakan beberapa program kerja yang tidak terlaksana. Salah satu contohnya yaitu plang sekre kita. Karena apa? Materialnya sudah dibeli kemarin. Segala kayunya sudah ada di sekre kita. Cuman untuk waktu pengerjaannya belum kita ada gitu ya. Dan juga teman-teman untuk mengerjakannya itu susah kita kumpulkan. Karena kan kegiatan di kampus di off-kan semua kemarin. Iya, benar sekali.
karena di masa pandemi ini semua tuh kayak istilahnya off gitu kan, hanya bisa dilakukan secara online. Iya. Kemudian juga program kerja yang mau saya wujudkan yaitu pembuatan bendera. Karena apa? Wow. Iya benar sekali. Bendera kita kemarin itu ukurannya masih kecil. Jadi kemarin saya punya angan, sebatas angan sih, belum terwujudkan. Jadi saya berangan-angan kemarin itu mau membuat bendera seperti bendera universitas kita. Salah satu contohnya seperti di depan ini. Nanti ukurannya mungkin sekitar 2 meteran gitu. Dan di dalam benderanya kita beri logo yang baru kita. Karena apa? Bendera yang lama kemarin itu kan logonya masih lama gitu. Dan saya kemarin tuh mau buat benderanya, logonya logo yang baru, kemudian semuanya mau dibordir lah gitu. Itulah harapan saya kemarin, tangan saya. Cuman tidak kesampaian karena keterbatasan waktu dan juga masa jabatan yang sudah habis. Jadi ya sudahlah, jika memang tidak terlaksana saya memohon maaf sama teman-teman semua, abang-abang dan kakak-kakak senior maupun alumni. Itulah beberapa kendala yang tidak terlaksana selama saya menjabat. Jika memang saya diberi kesempatan lagi, saya ingin mewujudkannya gitu. Dan bagi teman-teman juga yang regenerasi ya, khususnya untuk regenerasi UKM KMK, kan mereka pasti kayak istilahnya nonton ini kan. Iya, jadi sekali. mereka mendengar istilahnya kayak apa aja sih yang ingin Bang Yogi sampaikan, terus yang Bang Yogi ingin wujudkan. Jadi teman-teman yang regenerasi nantinya semoga bisa mewujudkan apa yang sudah dibilang Bang Yogi tadi, kayak sejenis plang, bendera dan lainnya. Semoga kita meskipun di masa pandemi kita juga bisa melaksanakannya, meskipun perlahan kita bisa melaksanakannya. Oke, terima kasih Bang Yogi atas pengalamannya dari awal hingga sampai berakhirnya Bang Yogi kan. Berakhirnya Bang Yogi menjabat di KMK UPB. Di sini ada pertanyaan terakhir Bang. Ya, apa tuh? Apa sih pesan dan kesan Abang untuk KMK ke depannya? Kesan dan pesan. Pertama kesan. Untuk kesannya, saya berterima kasih untuk teman-teman yang sudah mensupport saya selama dalam masa kepengurusan saya, baik itu mensupport dalam fisik maupun non fisik, material maupun non material, membantu saya dalam mewujudkan apa yang saya inginkan. Beberapa program kerja sudah terlaksana. Saya berterima kasih sama teman-teman, dan juga saya meminta maaf jika memang ada tutur kata dan perkataan tutur kata yang kurang berkenan di dalam hati teman-teman. Untuk pesannya, semoga KMK UPB kita tetap maju, tetap solid, dan tetap berjaya selalu banggakan khususnya agama kita lah, Katolik. Iya, benar sekali. Dan selalu andalkan Tuhan baik di dalam suka maupun duka. Oke, terima kasih Bang Yogi. Jadi itu tadi pengalaman Bang Yogi. Buat teman-teman yang menonton ini, jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa untuk mengandalkan Tuhan selalu, karena UKM KMK ini mengajarkan kita untuk melayani sesama dan melayani Tuhan. Oke, di podcast kali ini kami berdua izin pamit. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, abang-abang, kakak-kakak senior, dan sahabat KMK lainnya, kami mohon maaf. Saya Rizka sebagai pembawa acara, dan saya Valentino Yogi pamit undur diri. Terima kasih. Salam KMK, Unam Familiam in Christo.